Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua lagi di sini di konten review film yang kali ini kita bakal kedatangan dari film horor di bulan akhir ini. Para pecinta film horor pasti tahulah sama film horor segar yang satu ini ya. Yap, Keramat 2. Ini adalah sebuah film sequel dari film Keramat 1 yang memang filmnya sendiri udah terpaut sangat-sangat jauh banget. Sekitar 1 dekade lebih men. Filmnya sendiri memang udah tayang dari hari Kamis kemarin, but you know lah ya, kalau gue memang penghuni bioskop di hari Minggu aja. Jadi sorry gue baru bisa review sekarang ya. Anyway, reviewnya bakal cukup panjang dan bakal penuh dengan spoiler juga. Jadi buat kalian yang gak mau terspoiler, silahkan lihat timestamp yang gue berikan di timelinenya ini ya. Bakal ada tulisan spoiler dan itu jangan kalian klik kalau gak mau ke spoiler gitu ya. So, bagaimana pendapat gue soal filmnya ini? Langsung aja ke review filmnya. Keramat 2 Caruban Larang menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang punya tujuannya masing-masing telah berangkat menuju ke Cirebon di sebuah pondok yang juga sangat misterius. Anak-anak muda ini adalah Arla, Jojo, dan Maura yang punya tujuan untuk melakukan sebuah tugas akhir riset dan dibantu Umay yang sedang membuat film dokumenter. Lalu yang lainnya juga ada Ajil dan juga Keanu yang mempunyai sebuah kanal YouTube mistis yang sedang membuat sebuah konten untuk mempertahankan eksistensinya. Mereka semua melakukan sebuah perjalanan liar, mistis, dan tak terkendali setelah bertemu dengan seorang indigo bernama Ute. Gue sangat-sangat berharap banget film Keramat 2 ini bakal semeledak film pertamanya ya. Yang mana kalian tahu sendiri lah, film pertamanya bener-bener sangat keren dan mengerikan abis ya kan. Gue di sini bilang mengerikan bukan berarti filmnya bakal penuh dengan adegan jumpscare dan juga gimmick yang mencekam ya. Tapi dari segi konsep, cerita, dan plotnya harus banget dipertimbangin juga. Dan itu semua gue rasa sih sangat tipis banget gitu di film sequelnya ini. Entah gue yang memang berekspektasi terlalu tinggi atau memang filmnya yang gak memenuhi selera gue, entahlah ya. Gimana kalau kalian? Memenuhi ekspektasi nggak nih? Yang pasti first impression gue yang pertamanya tadi sangat hype abis, dibuat meloyo men pas langsung nonton filmnya ini. Bau kembang ya. Arla, lu lihat posisi airnya nggak? Jangan berubah. Siapa yang buka kotak yang harusnya nggak dibuka? Konsep dalam filmnya ini masih menggunakan format yang sama seperti film sebelumnya, yang mana menggunakan sebuah tema mockumentary atau yang sering banget kalian dengar dengan subgenre horor yaitu found footage. Yang mana intinya kisah filmnya sendiri disampaikan dari sebuah rekaman video yang telah hilang atau juga terlarang gitu. Di film Keramat 2 ini bakal berbeda dengan film yang pertamanya. Yang mana di film pertamanya kita kan nggak diperlihatkan oleh sosok sudut pandang yang merekam gambarnya itu. Tapi di Keramat 2 ini bisa alron gitu. Semua bisa jadi sang pengambil gambarnya itu. Dan membuat gue cukup agak pusing ya men. Kadang gue nggak tahu gitu siapa yang ambil gambarnya dan diperparah lagi dengan digunakannya banyak kamera men. Pak jadi datang nangis. Allahu Akbar. Ceritanya masih menggunakan format yang sama juga, bedanya mungkin ini bakal lebih modern lagi dengan banyaknya cerita yang juga belibet. Nah, ini yang menurut gue fatal banget sih di film ini. Ini kan menggunakan karakter yang banyak banget ya, tapi kenapa job dari karakternya punya objektif yang berbeda semua gitu. Para penontonnya kan jadi bingung. Orang pas gue nonton di bioskop aja, ada satu penonton di samping gue yang bilang, apa sih gitu. Berarti kan sama bingungnya dengan gue gitu. Gue kira tuh cuman gue doang yang ngerasa puyeng dengan alur dan benang merahnya. Ternyata bukan men. Kita bikin konten Keanu. Tahu gue bikin konten tapi nggak ada kuntilanak anjing itu Ajil. Masih soal ceritanya lagi yang di sini masih setia menjadi penonton penggemar film Keramat dalam sedikit pelampiasan rasa kecewa dari sequelnya ini. Ada banyak scene yang menurut gue itu agak nggak guna ya, ditampilin dengan banyak banget gitu di film ini men. Apalagi ditambah dengan karakter yang terlalu overreaction gitu dengan semua konflik yang ditebar dengan liar di filmnya ini. Yang mana mengakibatkan filmnya ini menjadi film yang sangat drama banget gitu. Dan horornya sendiri malah ketutup sama konflik dari para karakternya ini. Dengan set latar dan perjalanan dari para anak muda yang sangat masif ini, gue cuma nemuin satu momen di mana nama yang penting seperti Caruban Larang ini di-mention men. Dan habis itu gue langsung lupa gitu, karena memang cuma dieksplor sekelibet aja. Dan juga ketutup dengan kisah dari Lost Dance-nya itu. Maksud gue agak sedikit menyayangkan sih. Menurut gue nama dari Caruban Larang ini harusnya bisa lebih dieksplor lagi dan lebih dibuat mistis lagi lah gitu. Biar para penontonnya mendapatkan feel dari misteri dalam kisah si penari yang juga menjadi Lost Dance-nya ini gitu. Niat kulo nimbali rencang kulo wonten mriki.
Oke, masuk ke dalam skenario horornya yang di sini memang cukup banyak dibandingkan dengan Keramat 1, yang mana memang ditampilkan dengan begitu gamblang dengan mata telanjang untuk ditampilkan kepada para penontonnya. Gue sendiri cukup suka sih sama scene skenarionya yang penampilan penampakannya ini bener-bener terlihat cukup creepy gitu. Apalagi yang ada di scene rumah sakitnya dan juga di penginapannya itu. Bener-bener terasa banget gitu horornya, men. Mungkin kalau scene yang penampakan kayak gininya dibanyakin lagi dan buang semua drama bacot dari para karakternya, gue rasa sih bakal lebih sukses lah bikin para penonton yang ngeri, men. Keluar! Ada apaan? Rinding di laut. Mukanya api. Bau kembang ya. Cara soal karakternya, seperti yang gue jelasin di sinopsis tadi, di sini bakal ada 7 karakter yang semuanya punya tujuan yang berbeda. Dan di setiap tujuannya pun semakin lama bakal semakin ruwet gitu. Tapi untungnya pokok permasalahannya diceritain dengan cukup detail lah. Mau itu dari masalah kanal YouTube Keanu, Agil, dan juga Ute, riset akhir dari 3 mahasiswinya, ataupun kerjanya si Umay yang bikin film dokumenter, semua cukup dijelasin dengan detail dan gue cukup bisa mencerna. Ya, sedikit demi sedikit lah. Karena kalian tahu sendiri di sini banyak banget bacotan-bacotan yang sebenarnya nggak penting dibuat dramatis gitu, yang kayak kesannya maksain gitu. Jadinya para penontonnya harus dibuat mikir keras dengan apa yang disampaikan dari para karakternya ini. Dan yang paling menonjol dari semua karakternya buat gue sendiri sih personally suka banget sama aktingnya Lutesa ya. Yang di sini bener-bener keren banget gitu. Gue lihat sosok dari seorang Indigo Sakti yang bener-bener cukup creepy dari si Lutesa ini. Pokoknya top deh. Kemungkinan kita bertiga mati bareng-bareng lo. Matiin di kamera. Apa tak? Oke, aman. Lanjut dari build up yang cukup panjang, lama, dan juga belibet, akhirnya masuklah di klimaksnya. Yang mana di sini udah masuk tuh di dunia alam gaib seperti di film pertamanya. Pakai sebuah peti mati yang dikubur hidup-hidup, men. Asli creepy banget lah. Gua akui di sini suspense-nya dapet, horornya dapet, rasa risihnya juga dapet. Ya, walaupun sangat-sangat berisik banget ya, dengan teriakan-teriakan yang wadaw kerasnya itu. Apalagi di bioskop ya kan, pakai Dolby Surround 7.1. Kerasa banget lah berisiknya. Anyway, semenjak masuk ke dalam alam gaib ini, filmnya bakal semakin terlihat banget main di settingnya. Mau itu dari pengambilannya, dialognya, sampai dengan scene per scene-nya. Entah biar lebih jelas atau gimana, gua pun nggak tahu ya. Cuma personally sekali lagi gue lebih suka film dengan subgenre found footage yang menggunakan kamera yang bener-bener low gitu. Biar terasa juga mencekamnya. Itu keputusan kalian untuk ngelakuin ritual ini. Gue dong emang ada resiko. Lu pulang. Nah, di sini klimaksnya ini ada plot surprise juga yang mana bakal nyambung dengan film Keramat 1. Yap, bakal ada 3 orang yang memang udah dikabarkan hilang di film pertamanya. Mereka bakal muncul lagi di film ini dengan cast yang sama dan juga adegan yang sama juga. Ini bikin gua merinding banget sih. Karena udah 1 dekade men, mereka ada di alam gaib. Ceritanya juga masih sama lamanya gitu. Gila sih ini. Ini adalah scene yang keren banget di film ini. Gua nggak nyangka aja gitu bisa nyambung ke Keramat 1 men. Gila sih, keren banget ya. Mantap. Tapi scene yang mantap ini malah ditutup dengan konsep yang tai banget cuy. Aduh, gue gak bisa berkata-kata lagi sih. Coba kalian nilai sendirilah penutup awkward yang ada di sini. Keluar darah dari mulutnya, Pak. Kesimpulannya, film ini cukup menarik, cukup unik, dan gue rasa sih masih layak banget buat ditonton. Ya, mungkin cuma cocok-cocokan aja sih sama selera tontonan kalian. Dan memang film ini pun base-nya juga ada di horror komedi ya, yang mana memang gak terlalu tegang juga, serta santuy gitu buat mengisi waktu luang kalian. So, rating dari gua mungkin hanya bisa kasih rating maksimal di 6 dari per 10 tontonan total nilainya. Kakang kawah adi ari-ari. Kiblat papat limo pancer. Nyawiji maring ngersaning Gusti Pangeran. Oke, segitu aja reviewan gue soal film Keramat 2 Caruban Larang ini. Hopefully reviewan gue berguna buat kalian yang lagi pengen nonton filmnya. Dan buat kalian yang udah nonton filmnya pun boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like videonya jika kalian suka dan gak usah like juga gak apa-apa jika kalian gak suka. Sorry kalau gue ada salah-salah kata di reviewan kali ini ya. Lalu subscribe terus channelnya biar gue semakin semangat buat konten kayak gini. Gue izin pamit undur diri, selamat menonton and see you in the next film.